Halo friends, dalam video kali ini saya ingin menunjukkan kualitas gambar dan video yang dihasilkan oleh kamera Realme C1. Jadi ada bagusnya buat kamu yang belum menentukan untuk membeli handphone Realme C1 ini untuk menonton video ini sampai habis. Dan sebelum kita mulai videonya, saya Ariko Putranto dan selamat datang di Portal Papa. Jadi, sejak awal opening video ini sebenarnya saya sudah menggunakan kamera dari Realme C1. Dan saat ini saya menggunakan kamera belakang dari handphone yang satu ini. Dan semua yang ada dalam video ini nanti akan saya ambil menggunakan kamera Realme C1, kamera depan dan kamera belakang. Jadi kalian bisa lihat hasilnya dan juga ikutan menilai bagaimana hasil tangkapan kamera Realme C1 ini yang berupa gambar maupun video. Dan saya akan juga menggunakan hampir semua fitur yang saya rasa perlu untuk dicoba. Jadi saya sekarang menggunakan kamera depan dari Realme C1. Dan sekarang sekitar jam 2 siang. Cuacanya memang agak mendung, tapi pencahayaannya sih masih cukup oke. Jadi sambil saya menunjukkan kualitas gambar dari kamera Realme C1 ini, saya ingin cerita-cerita sedikit mengenai kamera dari Realme C1. Buat yang belum tahu, Realme C1 ini memiliki 3 kamera. Satu di bagian depan dengan ukuran 5 megapiksel, dan yang dua ada di bagian belakang dengan ukuran 13 megapiksel ditambah 2 megapiksel. Dan nanti semuanya akan saya coba dalam video ini. Jadi sekarang saya sudah menggunakan kamera belakang dari handphone Realme C1. Dan sekarang masih sekitar jam 2-an, masih di tempat yang sama. Cuacanya juga masih mendung dan pencahayaannya masih cukup. Jadi lanjut lagi cerita, kamera belakang dari Realme C1 ini memiliki beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan. Ada fitur time lapse, lalu bisa ada video yang seperti saya sekarang pakai, lalu ada foto untuk mengambil foto biasa, lalu ada portrait buat yang suka bokeh-bokehan. Terus juga kamera belakangnya bisa dipakai stiker buat yang suka lucu-lucuan. Lalu ada fitur panorama buat yang suka ngambil foto pemandangan. Nanti foto panorama juga akan saya tampilkan dalam video ini. Oke, sekarang udah malam dan saya menggunakan kamera depan dari Realme C1. Jadi kalian bisa lihat hasil video ketika malam dan cahayanya yang kurang. Balik lagi cerita, kalau misalnya tadi udah cerita kamera belakang ada fitur apa aja. Kalau kamera depan dari Realme C1 ini fiturnya hampir sama kamera belakangnya, cuman bedanya dia nggak ada portrait untuk bokeh-bokehan, tapi dia mempunyai efek yang dimana bisa ngeblur bagian yang tidak difokuskan, dan nanti juga bisa kalian lihat dalam video ini. Dan sekarang saya menggunakan kamera belakang dari Realme C1 dengan kondisi flash menyala, karena memang cahaya di sini tuh minim banget. Dan sejauh ini menurut kalian gimana? Oh ya, semua video yang saya ambil hari ini itu menggunakan resolusi 1080p untuk hasil yang paling maksimal. Jadi setelah ini nanti saya mau pulang dulu terus lihat-lihat videonya. Nanti setelah itu akan saya kasih pendapat pribadi saya mengenai kamera handphone ini. Dan nanti juga saya akan tunjukin foto-foto yang udah saya ambil pakai kamera Realme C1 ini. Dan sekarang saya masih menggunakan kamera belakang dari Realme C1 di dalam ruangan dengan kondisi cahaya yang cukup. Oh ya, saya lupa kasih tahu bahwa semua suara yang ada dalam video ini adalah audio asli yang direkam oleh Realme C1. Tadi saya juga udah pilih-pilih foto-foto yang mau saya tampilkan dalam video ini, dan foto-fotonya adalah sebagai berikut. Video dan gambar yang saya tampilkan juga tidak melalui proses editing. Jadi warna yang kalian lihat adalah warna asli yang dihasilkan oleh kamera Realme C1. Setelah melihat hasil video dan foto dari kamera Realme C1, menurut saya kamera belakang dari Realme C1 ini di luar ekspektasi saya. Dengan harga 1,3 jutaan, Realme C1 sudah memberikan kamera yang sangat bagus menurut saya.
Untuk kamera depan sebenarnya sih biasa aja, tapi nggak tahu deh menurut kamu gimana. Jadi dengan adanya video ini saya berharap bisa membantu kamu untuk menentukan apakah kamu akan membeli Realme C1 atau enggak. Dan jika memang kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel Portal Papa ya friends. Karena saya akan terus membuat video yang mungkin aja bermanfaat buat kamu. Dan cukup sampai di sini dulu videonya Portal Papa. Ciao.